Selamat sore kepada teman-teman semua. Terima kasih telah hadir dalam acara Forum Group Discussion yang diadakan hari ini, Senin 12 Mei 2025. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, kita akan memulainya dalam doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Ya, doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan FGD pada sore hari ini. Rekan-rekan peserta FGD yang berbahagia, perkenalkan, saya Hari, mahasiswa Teknologi Kelautan, Prodi Teknik Sistem Perkapalan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rekan-rekan kelompok 2 untuk menyampaikan paparan kami. Sebelumnya, kami juga ingin menyapa dosen pembimbing sekaligus dosen pengampu yang kita banggakan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Ibu Haryanti, dan tak lupa moderator cantik kita, Mbak Fiona. Baik rekan-rekan semua, pada FGD kali ini kami akan membahas tentang pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi pada Pelabuhan Donggala Sulawesi Tengah untuk menuju Indonesia Emas. Seperti kita ketahui bersama, pada tahun 2018 silam, tepatnya di tanggal 29 September telah terjadi gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter di wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan sekitarnya. Sehingga tentunya menyebabkan berbagai macam kerusakan infrastruktur, di mana salah satu yang terdampak adalah Pelabuhan Donggala. Seperti kita ketahui, Pelabuhan Donggala memiliki posisi strategis untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi regional. Pembangunan infrastruktur pelabuhan ini merupakan bagian penting dan strategi pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Adapun konsep pembangunan infrastruktur terintegrasi, model integrasi multimoda. Menurut Widodo di tahun 2021, pembangunan infrastruktur pelabuhan yang terintegritas harus mencakup integrasi multimoda transportasi yang menghubungkan pelabuhan dengan jaringan transportasi darat seperti jalan raya dan kereta api. Model integrasi ini dapat meningkatkan efisiensi logistik dan menurunkan biaya transportasi hingga 23%. Itu berdasarkan simulasi yang telah dilakukan pada beberapa pelabuhan di Indonesia. Nah, adapun latar belakang pentingnya pembangunan infrastruktur di pelabuhan Indonesia, yang pertama, konektivitas antar pulau. Dengan ribuan pulau yang tersebar di Indonesia, tentunya membutuhkan infrastruktur pelabuhan yang memadai untuk menghubungkan antar pulau. Maka pelabuhan ini menjadi titik penting dalam rantai pasokan logistik, memastikan distribusi barang dan jasa yang lancar di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, peningkatan daya saing logistik. Infrastruktur pelabuhan modern
tentunya dapat meningkatkan daya saing logistik Indonesia. Dengan daya saing logistik yang meningkat, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan volume perdagangan internasional. Yang ketiga, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan adalah sebagai pintu gerbang utama perdagangan internasional. Infrastruktur pelabuhan yang memadai tentu akan memfasilitasi kegiatan ekspor dan impor yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Yang keempat, strategi pembangunan merata. Pembangunan infrastruktur pelabuhan di wilayah tertinggal dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini akan membuka akses ke pasar yang lebih luas, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut studi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanahan atau Bappenas di tahun 2023, pembangunan Pelabuhan Donggala perlu diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang yang mengarah pada visi Indonesia Emas 2045. Yang kelima, memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana Indonesia memiliki visi untuk menjadi poros maritim dunia, sehingga harus ditunjang pembangunan infrastruktur pelabuhan yang modern dan terintegrasi, yang merupakan langkah penting untuk mewujudkan visi tersebut. Yang keenam, faktor geografis Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, sehingga transportasi laut menjadi sangat penting. Pelabuhan menjadi simpul penting dalam sistem transportasi nasional, memastikan kelancaran arus barang dan orang antar pulau. Yang terakhir adalah teknologi dan digitalisasi. Pelabuhan pintar atau smart port merupakan konsep yang perlu diimplementasikan dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan modern, termasuk di Donggala, tentu untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nah, sebagai kesimpulan, pengembangan infrastruktur pelabuhan, seperti halnya di Pelabuhan Donggala yang terdampak gempa, memegang peranan krusial dalam konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing logistik Indonesia sebagai negara kepulauan. Proyek revitalisasi dan pengembangan Pelabuhan Donggala bukan hanya sekedar perbaikan fisik pasca bencana, tetapi juga merupakan kesempatan untuk mewujudkan pelabuhan yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi dengan moda transportasi lain serta kawasan industri dan logistik di sekitarnya. Strategi pembangunan yang komprehensif dengan mempertimbangkan peningkatan kapasitas, modernisasi fasilitas, pemanfaatan teknologi digital, dan pelibatan masyarakat lokal akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dan berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Pelabuhan Donggala yang berfungsi optimal akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, menurunkan biaya logistik, mendukung pengembangan sektor-sektor strategis daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, proyek pembangunan infrastruktur Pelabuhan Donggala memerlukan perencanaan yang matang, kolaborasi antar berbagai pihak, dan implementasi yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah dan bangsa secara keseluruhan. Baik, itu yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Demikian, cukup sekian dari kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Sahila, mahasiswa dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Inggris tahun angkatan 2023. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin dan juga Ibu Haryanti yang sudah mengikuti kegiatan forum diskusi pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai program LPK dan juga berbagi mengenai pengalaman saya saat mengikuti program tersebut pada tahun 2021. Pertama-tama, LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat. LPK biasanya dikelola oleh pemerintah atau swasta dengan tujuan utama untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja agar siap menghadapi dunia kerja atau membuka usaha sendiri. Manfaat dari LPK ini tuh ada banyak. 4 diantaranya, meningkatkan keterampilan kerja, membuka peluang kerja atau wirausaha, lalu memberikan sertifikat kompetensi yang diakui di dunia kerja, dan juga meningkatkan daya saing tenaga kerja. Lalu, siapa saja sih yang bisa mengikuti kegiatan tersebut? Umumnya,
masyarakat umum, terutama pencari kerja seperti lulusan SMA atau SMK, lalu mahasiswa atau pekerja yang ingin meningkatkan skill dapat mengikuti pelatihan di LPK. Dengan catatan, saat mengikuti kegiatan tersebut, peserta sedang tidak melakukan atau tidak aktif dalam kegiatan lain. Biasanya program LPK ini diselenggarakan di LPK milik pemerintah seperti BLK, Balai Latihan Kerja, lalu juga bisa di LPK swasta, sekolah atau kampus yang bekerja sama dengan LPK, maupun diselenggarakan secara online. Untuk waktu pelaksanaan dan berapa lama pelaksanaan program tersebut biasanya itu bervariasi tergantung jenis pelatihannya, tapi umumnya dilaksanakan secara berkala sepanjang tahun seperti 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali dengan durasi antara beberapa minggu hingga beberapa bulan. Lalu apa saja sih yang dihasilkan dari program LPK ini? Tentunya program LPK ini akan menghasilkan peserta yang memiliki keterampilan kerja spesifik, lalu sertifikat pelatihan atau kompetensi, serta kesempatan kerja yang lebih besar. Ada juga potensi untuk membuka usaha sendiri. Oke, sekian pengalaman yang bisa saya bagikan dan juga sekilas materi mengenai LPK yang bisa saya paparkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak Fiona, Silakan Kak Poniman. bagaimana pembangunan Pelabuhan Donggala dapat meningkatkan peran Sulawesi Tengah dalam rantai pasok nasional dan mendukung daya saing daerah menuju Indonesia Emas 2045? Mungkin boleh saya bantu jawab? Baik, saya akan jawab. Jadi, pembangunan Pelabuhan Donggala itu merupakan salah satu infrastruktur maritim penting di Sulawesi Tengah ya, yang seperti tadi sudah dipaparkan. Pelabuhan ini berfungsi signifikan dalam memperkuat posisi daerah dalam jaringan pasokan nasional. Dengan kehadiran pelabuhan yang modern dan terintegrasi, pengiriman barang ke dan dari Sulawesi Tengah itu menjadi lebih cepat, efisien, dan tentunya terjangkau. Baik, sekian. Terima kasih. Menarik, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Menarik, dan begitu juga banyak pengalaman yang saya bisa dapat dari FGD ini. Makan rujak sambil tertawa, minum es teh pelepas dahaga, diskusi bareng seru semua, walau beda tetap satu rasa. Naik sepeda ke tepi danau, lihat bebek berenang berdua. Kalau diskusi tetap kompak kawan, hasilnya pasti luar biasa. Ilmu dicari sepanjang masa, bersama teman saling percaya. Teruslah berdiskusi dengan rasa, agar wawasan makin terbuka. Kesimpulan ya, hari ini forum group discussion kita dengan tema menuju Indonesia Emas 2045, saya simpulkan kita memang perlu konsep menuju suatu tujuan cita-cita Indonesia Emas 2045. Setelah kita konsep, kita jalankan bersama-sama dengan spirit yang positif, dengan bergandengan tangan. Dengan demikian, capaian Indonesia Emas 2045 bukan tidak mungkin tercapai lebih cepat di 2035, atau mungkin lebih cepat lagi 2030. Sejauh mana kita berusaha mewujudkannya secepat mungkin, sekompak mungkin, seinisiatif mungkin, sebaik-baiknya. Demikian kesimpulan grup discussion pada hari ini, dan sampai jumpa di grup discussion berikutnya bersama teman-teman semua.